perbuatan lebih dilaknat Allah. Jadi ada seorang pemuda di Gerobokan, Jawa Tengah yang membunuh lelaki yang baru ia kenal lewat aplikasi percakapan saat korban tersebut bertamu ke rumahnya. Korban tewas mengenaskan dengan luka luka tusukan di bagian leher, dan kita lihat lalu sebenarnya apa motif dari sang pelaku ini. Bersamaan korban yang sudah dibungkus kantong jenazah, aparat Polsek Kelambu juga mengamankan kasur yang menjadi alas saat korban ditikam di kediaman tersangka pembunuhan Desa Terkesi, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Korban bernama Ibnu tewas dengan luka di leher. Peristiwa pembunuhan yang terjadi Jumat malam itu mulanya diketahui keluarga tersangka yang mendengar teriakan korban. Saat didapati, korban tengah diserang dengan senjata tajam. Tersangka Joko dibekuk malam itu juga dalam persembunyiannya di rumah teman. Pemuda berinisial JK diamankan dan dibawa ke Polsek. Pada saat ini yang bersangkutan mengakui bahwa dia pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban dengan inisial IAT orang Gubuk. Adapun latar belakangnya kurang lebih karena hubungan sesama jenis lah. Rupanya, tersangka dan korban baru saja mengenal melalui aplikasi percakapan dan berjanji bertemu di rumah tersangka. Polisi masih mendalami motif di mana tersangka mengaku berang lantaran korban tak mau membayar jasa servis yang ia berikan. Arif Nur melaporkan dari Gerobokan, Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Sumatera Utara. Aparat kepolisian menggerebek rumah toko atau ruko di Medan Labuhan yang kerap dijadikan sebagai lokasi perjudian tambak ikan. Nah, dari penggerebekan itu disita mesin judi. Alat judi tembak ikan ini disita aparat Satreskrim Polsek Medan Labuan dari sebuah rumah toko di Jalan Rawe, Kelurahan Martubung, Medan, Sumatera Utara. Polisi menggerebek ruko yang dijadikan tempat perjudian karena selain tidak memiliki izin, juga banyak laporan warga yang resah karena ruko itu selalu ramai di masa pandemi COVID-19. Selain ruko disegel, 2 alat mesin judi tambak ikan, tembak ikan, juga dibawa ke Mapolsek Medan Labuhan untuk dijadikan sebagai barang bukti tindak kriminal. Sementara pemilik arena judi yang lolos saat penggerebekan ini masih diburu petugas. Bahwasanya segera ditutup dan tidak ada lagi buka kegiatan-kegiatan yang sifatnya ketangkasan yang tidak ada izin keramaian. Pak, ada berapa unit Pak yang diamankan? Jadi sementara untuk di lokasi ini ada 2 unit. Nah, Ustaz, jadi sebelum perjudian tadi juga ada aksi pembunuhan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setelah melakukan hal keji, lalu kemudian ia menambah dosanya dengan menghilangkan nyawa temannya. Nah, kalau kita lihat background kasusnya Ustaz, ini kan diawali dari perilaku yang menyimpang. Seperti apa perspektif Islam dalam hubungan sesama jenis tersebut? Ya, pada prinsipnya Islam itu mengajukan konsep keberpasangan ya, atau az-zaujiyah. Dan konsep keberpasangan itulah yang menjaga keberlangsungan alam semesta ini ya, kehidupan di alam semesta ya. Min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu itu diciptakan berpasangan. Kalau di kalangan manusia itu ada laki-laki dengan perempuan. Konsep keberpasangan inilah yang akan menjamin keberlangsungan umat manusia. Oleh karena itu, perkawinan di dalam Islam antara laki-laki dengan perempuan. Islam tidak mengenal hubungan antara sejenis, baik laki-laki dengan laki-laki maupun laki-laki dengan maupun perempuan dengan perempuan ya. Tidak ada jenis kelamin ya. Yang ada adalah laki-laki dengan perempuan. Hubungan sejenis itu dikecam keras di dalam Al-Qur'an ya. Kita tahu kisah yang dialami oleh kaum Nabi Lut ya, Sodom dan Gomora, yang oleh Allah Subhanahu wa taala negerinya itu dijungkir balikkan ya. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Itu karena mereka melakukan hubungan sejenis, laki-laki dengan laki-laki. Oleh karena itu di dalam Islam itu dikenal istilah liwat
ya, hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Dan Al-Quran menyebutnya sebagai fahisyah, perbuatan yang sangat keji ya. Karena itu perbuatan ini bukan hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga bertentangan dengan akal sehat dan juga hukum kebiasaan ya. Sebab mana kehidupan manusia ini akan berlangsung kalau hubungan itu terjalin antara sejenis yang tidak bisa melahirkan keturunan ya. Dan menjaga kelestarian keturunan ini adalah salah satu tujuan pokok syariat Islam. Ya, jadi ini luar biasa ganda dosanya begitu Ustaz ya. Sudah dia membunuh juga berbuat luwat tadi ya Ustaz. Nah, selain tadi kasus pembunuhan juga ada kasus perjudian Ustaz. Saya penasaran, ini sebenarnya ada perbedaan nggak Ustaz antara nominal taruhan yang besar sama taruhan kecil, dosanya gimana Ustaz dalam Islam? Ya, judi itu bentuknya bisa bermacam-macam ya. Judi bentuknya bisa bermacam-macam. Dan semua itu masuk dalam kategori al-maisir yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu sekedar taruhan, orang bermain catur dan lain sebagainya, para ulama itu sudah mengharamkan, memasukkannya ke dalam kategori al-maisir. Dan al-maisir ini merupakan salah satu dosa besar yang dalam Al-Quran dikatakan rijsum min amalis syaitan. Karena dampaknya itu sangat besar sekali ya. Bisa menciptakan permusuhan ya antar sesama, menimbulkan kebencian, bahkan menjauhkan orang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama dengan minuman khamar, sedikit atau banyak itu haram, begitu juga judi ya. Kecil maupun besar itu termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama aja begitu Ustaz ya.